Baik, mari kita buka mata kuliah kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung yang mempertemukan kami di tempat ini. Kami berharap bahwa semua yang kami pelajari di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini adalah ilmu yang berguna bagi pengembangan usaha kami menjadi katekis seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami, bimbinglah kami selalu ya Roh Kudus, agar kami mampu memahami firman dan sabda-Mu, dan juga keilmuan-keilmuan yang lain yang membantu kami menjadi pribadi yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berkatilah juga kawan-kawan kami yang belum hadir pada kesempatan ini, agar segala sakit atau juga persoalannya diangkat. Begitu juga kami, agar kami selalu diberikan semangat, motivasi belajar yang sungguh, dan mampu menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini dengan masa studi 4 tahun dan dengan nilai yang baik dan prestasi yang baik, dan juga kami bisa menjadi katekis yang baik. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pengantarnya lebih lama daripada itu ya. Karena dalam setiap perkuliahan itu yang paling utama itu adalah aplikasinya, ya. Jadi yang paling mahal itu sebenarnya bagaimana menuangkan itu ke dalam suatu gagasan besar, ya. Gagasan besarnya apa? Gagasan besarnya kita belajar ilmu sosial dasar itu, ya. Tujuan yang pertama adalah kita memahami bahwa, ya, ajaran sosial gereja itu, ya, berkehendak baik untuk kita, untuk mampu mengembangkan ajaran iman kita, ya. Jadi ajaran iman kita itu kan bersumber, ya, dari kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium gereja. Nah, dalam ilmu sosial dasar itu kita dihubungkan dengan suatu, ya, kerangka kejut, atau, ya, kita diingatkan bahwa kita adalah mahasiswa di semester 1 yang harus berinteraksi dengan cepat. Ya, kata Pak Jokowi itu, sekarang itu bukan yang terlalu lama mikir, tapi siapa yang cepat. Ya, karena kecepatan itu akan berdampak pada, ya, karir kita. Setelah nanti kalian S1, langsung S2. Kalau ada kemampuan S3. Jangan berpikir, ya, karena banyak donatur atau beasiswa kalau kalian itu berprestasi. Bagaimana cepat belajar bahasa Inggris? Lewat Google. Karena kalian masih fresh, ya. Google akan mengajari kamu. Guru sekarang sampai lafalnya pun diajarkan. Tidak percaya? Silakan buktikan. Ya. Maka mintalah kuota yang cukup dengan orang tua, bukan untuk nonton YouTube, film Korea, drakor, atau Netflix, atau film-film yang lain. Nah, itu tujuan fungsinya dibelikan handphone, dibelikan laptop. Ya, kamu menyicil. Caranya adalah mulai dari belajar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Nanti dulu 10 dulu kan. Kita terkadang ini, nah nanti ditulis di situ. Ya, kita mulai belajar bahasa Inggris. Ya kan? Kita mulai di situ. Sekarang sangat gampang, banyak yang ngajarkan bahasa Inggris gratis. Di TikTok, di mana dia ngajarkan, ya kan? Dan kosakata itu 10, 10, 10. Nah itu. Dalam ilmu sosial ini tidak ada lagi kalian mengatakan tidak tahu bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Latin, karena di situ udah dijelaskan. Karena kalian nanti akan berhubungan dengan bahasa Latin. Misalnya ngomong tentang Deus Caritas Est, Fratelli Tutti, ya kan? Ya kan? Jadi itu harus kalian pelajari itu sendiri. Ya. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting karena itu menyangkut nanti, ya, komunikasi, dan jangan pernah takut untuk salah. Karena kita bukan berdosa kalau salah. Tetapi yang tidak pernah mencoba itu tidak akan bisa maju. Makanya di semester 1 ini kalian itu ibaratnya saling berlomba untuk mencapai itu. Ya. Lihat yang ini kan udah mengantuk dia, karena apa? Bekerja juga ya. Malawi juga, malam-malam warawiri.
Hah? Kalau Malawi bahaya, malam-malam warawiri. Kalau dia Malawi dapat 7,5. Resiko dia 7,5, dia mempertaruhkan nilainya. Kalau nilaimu nanti semester 1 2, berarti kamu harus berhenti dari pekerjaanmu. Hah? Nah itu diakibatkan karena dia mau meet. Dia baru tahu dia kalau jaga malam atau satpam itu dipikirnya enak. Nggak ada profesi yang enak. Ya kan? Ingat kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Ya. Bukan kesuksesan yang kita capai, tapi kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa kamu sukses tapi kamu tidak setia dengan Tuhan Yesus? Oh iya. Karena sudah terjadi senior-senior ya, tetangga saya, alumni STP Santo Agustinus, dengan mudah dia meninggalkan. Dadah Yesus, kan gitu. Ya, iyalah, karena tadi akibat tadi apa? Di lingkungan kurang aktif, menjauh, ya kan, kemudian memang ada potensi. Saya sudah katakan, ya, ancaman bahaya meninggalkan iman itu kan berat. Kalau kamu rajin doa Bapa kami, ya kan, setan akan menjauh dari kamu. Di surat Yakobus itu apa kuncinya? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ya. Begitu juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kalian calon katekis, sebenarnya sudah jadi katekis. Ya. Kalian tidak lagi harus mengatakan kalian calon katekis. Ketika kalian misalnya di lingkungan dipercaya untuk doa rosario, tidak sulit, ada teksnya, semuanya lengkap kok, ada teksnya. Ya kan, di HP itu bisa kalian simpan. Kalau takut hilang, kalian masukkan ke WA kalian, ya kan? Buat grup nama kalian sendiri kan. Oh ini. Tidak ada persoalan yang harus dihadapi. Susah buat renungan, ya kan? Kalian belajar dulu baca-baca renungan orang. Pokoknya di mana? Ya. Intinya pokoknya di situ jelas. Yang kita wartakan adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itu inti pokok dari pewartaan kita. Mewartakan kerajaan Allah. Siapa itu kerajaan Allah? Yesus Kristus. Allah Bapa di surga. Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan surga. Paham ya? Itu yang kalian wartakan. Ilmu sosial ini adalah hubungan, ya, bagaimana pengetahuan kalian itu kalian sosialisasikan ke umat, jemaat dan masyarakat. Ya kan? Doa rosario itu bagian dari apa? Dari 5 tugas gereja. Ya kan? 5 tugas gereja itu kan yang pertama adalah liturgia, pengudusan. Setiap minggu kita dikuduskan dengan sakramen Ekaristi. Maka sudah bertobat gak yang enggak ke gereja kemarin tuh? Udah terima sakramen tobat gak? Mana orangnya? Ya, sudah. Tapi dia tersendiri. Mengapa terjadi begitu? Apakah ada iblis di tengah situ? Ya kan? Dia jadi sendiri. Saya bingung juga gitu, Pak. Dia memisahkan diri. Oh, nyaman ya. Nyaman sendiri. Hati-hati kalau nyaman sendiri itu. Ya kan? Nanti seleb service pula kan, susah pula. Nah, ya. Apakah betul udah ke gereja kemarin? Udah. Bagaimana rasanya Tuhan Allah menyambut kamu? Apakah kamu biasa-biasa saja? Bayangkan ya, kalau orang ke gereja tuh katanya 1,5 jam tuh lama. Tapi ngopi di kafe, ya kan, Malawi, malam-malam, ya kan? Apa tadi? Malawi? Nah, warawiri, tahan. Ya kan? Tapi mengapa kita untuk Tuhan 1,5 jam itu kok rasanya susah benar? Itulah kita harus tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tidak sulit doa Bapa kami, tidak sulit doa Salam Maria, apalagi di doa Rosario, bulan Rosario. Berapa kali kita doa Bapa kami? Berapa kali? 6 kali. Lengkap di situ ada doa aku percaya, doa kemuliaan, doa Bapa kami. Kemudian gelar Bunda Maria. Gelar Bunda Maria itu adalah Salam Bunda Allah. Luar biasa. Salam Putri Allah Bapa. Itu gelar pertama. Kemudian gelar kedua,
Salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Ya, itu kerangka dasarnya. Lalu doa pemuliaan Tuhan Yesus. Ya, bukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, keluarga kudus dari Nazaret. Lalu ditambah lagi di setiap itu ada doa, ya. Doa untuk mendoakan. Ya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Itulah, ya, ilmu sosial yang harus kalian lakukan di lingkungan. Ya. Jadi proses pemahaman itu harus berlanjut. Ya, harus berlanjut. Nah, kalau begitu, ya, dalam peristiwa Rosario itu kan ada 4 peristiwa. Ya kan? Kok 4 peristiwa kok jadi 5 peristiwa? Yang saya tahu 4 peristiwa. 4 peristiwa. Kecuali saya bilang berapa peristiwa terang. Ya kan? 5 peristiwa terang. Ya kan? Jadi udah hafal ya. Tempo hari udah saya jelaskan kali ya? Belum? Ada yang enggak tahu masih? Di mana posisi-posisi peristiwanya? Apa? Peristiwa gembira hari apa? Dan? Ya, peristiwa terang? Peristiwa sedih? Ya, peristiwa mulia? Hanya sebelah sini ya, yang lain kok enggak jawab. Petronella katanya menarik, enggak jawab, enggak hafal ya? Oh, enggak semuanya. Bos, langsung silakan. Angkat tangan saja kalau mau ke WC ya, enggak perlu. Nah itu. Ya, Jadi 5. Ya, sekarang kalau 5 peristiwa gembira apa yang pertama? Nah, itulah dasarnya. Lalu yang kedua? Apa yang dilakukan Maria setelah menerima kabar? Dia mengetahui dari malaikat bahwa sepupunya itu mengandung Yohanes Pembaptis. Yang kemarin kelompok berapa tuh tak bisa membedakan Yohanes Pembaptis dan Yohanes Rasul Tuhan. Ya kan? Ya. Kalau Yohanes Pembaptis tuh ibunya adalah Elizabeth, bapaknya adalah Zakaria. Sedangkan kalau Yohanes saudara Yakobus itu bapaknya siapa? Zebedius. Mamanya siapa? Salome. Ya kan? Jelas ya? Paham ya? Nah, begitu juga tidak bisa membedakan Yudas Tadius dengan Yudas sepupu Yesus. Ya kan? Ada beberapa Yudas di situ. Ya kan? Ya namanya Judas mah biasa, nama orang Yudas itu kan begitu. Ya. Nah itu tadi ya. Saya mengaitkan dengan kaitan kalian nih, susah nih teorinya. Jadi ilmu sosial budaya dasar itu apa yang dilakukan Bunda Maria itu mendapatkan ya warta gembira dari malaikat Allah, makanya ada doa yang jelas tuh. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Kok kalian lalu tidak bisa menjawab? Kalau misalnya orang bertanya tentang iman kita, itu yang harus kalian ya konsepsi berpikir. Tadi jam 12 doa malaikat enggak di sini? Ya kalau enggak nanti ketua kelasnya ganti saja. Itu tugas ketua kelas. Ya minimal sekretaris, ketua kelas tuh harus hafal. Kalau enggak hafal, Bada Bakti simpan di sini. Masa enggak hafal-hafal sih? Ya kan? Nah, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Langsung doa salam Maria. Doa salam Maria itu diucapkan siapa? Malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya kan? Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Siapa yang ngomong? Dilanjutkan oleh ya Elizabeth. Itu tadi peristiwa gembira yang kedua. Maka ada gak di situ lalu
kita minta Bunda Maria untuk mengabulkan doa-doa kayak enggak. Ya kan? Maka kita tidak pernah menyembah Maria, kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Ya, Bunda yang dipilih Allah. Kan ada lagunya Engkaulah. Ya kan? Nah, jadi seperti itulah. Jadi di situ ilmu sosialnya masuk. Jadi kalau kita punya warta gembira, maka Injil disebut adalah kabar gembira, sukacita. Jadi kalau kawan-kawan, saudara-saudara mewartakan Injil itu jangan mengeluh. Ya. Maka perlu yang namanya sukacita. Ya. Sukacita. Ya kan? Kan ada lagunya tuh. Ya, macam-macam lah lagunya. Nah, berikutnya apa yang dilakukan dalam ilmu sosial yang dilakukan oleh yang terjadi? Ketika mengandung, ya manusia melahirkan. Maka Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Mau menyatakan apa? Bahwa kesederhanaan, kepapaan, kemiskinan itu tidaklah sesuatu yang buruk. Tetapi diangkat Allah sebagai suatu citra bahwa Allah lahir. Ya kan, bagi semua orang. Di mana dia ditaruh? Di palungan. Palungan tuh tahu enggak? Tempat makan hewan, baik lembu, kuda, ya, babi pun makan di palungan itu kalau ada. Jadi palungan itu di situ. Maka Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem, menunjukkan bahwa Yesus dilahirkan di Yerusalem, di sebuah kandang. Ya. Yang Natalnya nanti kita membuat kandang Natal itu. Ya, dihiasi, ditambah ya batu-batu, karena ada inspirasi dari Santo Fransiskus Assisi bahwa gembala itu berada di gua-gua. Nah, begitu. Jadi tidak sebarang. Jadi itu ada dasar biblisnya. Tahu biblis? Biblis itu dari Bible, dasar kitab sucinya. Ya. Tahu? Biblis. Jangan kalian bilang iblis. Iblis itu tidak iblis, impotent. Lalu iblis itu tidak ada dasar kitab sucinya dia. Biblis ada dasar kitab sucinya. Nah, itu saya hanya ya buat sendiri gitu. Jangan kalian ya kan? Hah? Coba kamu tahu si Anu. Apa kata Yesus? Pergilah ke si Anu. Di situ kamu akan mendapatkan keledai dan mempersiapkan tempatnya. Kan si Anu namanya. Coba di kitab suci. Namanya Anu. Hah? Nah, coba lihat. Makanya katanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah lewat. Inilah. Ini sih setengah ayat ya kalian nih bacanya. Lah, 2 bulan tuh udah pasti selesai. Baca Injil Matius. Matius baru berapa bab sih? 28 ya? Satu bab ini udah berapa hari? Hah? Udah berapa hari? Masa enggak lewat? Nampak benar, itulah pagi. Apalagi kalau misalnya harus mendidik diri untuk misa pagi. Ya, di paroki Bunda Maria Jeruju itu ada ya. Doa rosario jam 4:30 pagi. Misa jam 5 pagi. Bagaimana kalian menjadi pekerja pastoralnya gini? Nah, ini kayak si Epa nih. Bukan ngantuk. Bukan, ini nampak orang yang tidak bahagia nih. Coba saya ngajar begini. Epa, kok nilai kamu rendah ya? Waduh. Oh udah, itu susah. Bukan, gestur. Memperhatikan. Nah, jadi jelas ya. Jadi saya sekali lagi mengatakan, kata Santo Hieronymus, tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Allah. Bagaimana kalian bisa mengenal Allah? Karena Roh Kudus, kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, karena karunia Allah Bapa di surga. Maka kalian bisa kuliah di tempat ini karena kehendak dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Untuk memahami Kristus. Jadi jangan ada kata-kata
model apa ya? Menyerah dengan situasi ini. Ya. Kata bapak, Pak, kalau enggak ada duit jangan kuliah. Ya jelas lah, bagaimana kalian mau kuliah? Ya kan? Tidak ada sarana prasarananya. Sekarang kalau kalian mau kuliah, mengapa sekolah tinggi agama Katolik negeri ini satu-satunya di Indonesia yang negeri? Ada yang tidak negeri banyak, beberapa. Tapi satu-satunya ini. Ya kan? Ya satu-satunya nih. Negeri. Karena ini harus diberi izin oleh uskup. Ya. Yang lain itu masih dalam proses atau kita berdoa supaya ada lagi. Tapi ya itulah tadi, negara memfasilitasi ini untuk kalian dekat di Kalimantan Barat, tapi banyak orang Kalimantan Barat mungkin tidak kenal ya. Ya kan? Wah banyak. Apalagi cowok-cowok, ini sedikit yang mau jadi guru cowok nih. Ya kan? Berapa orang? Padahal kalau pergi ke kampung-kampung kan mesti ada tenaga kuat. Rupanya Tuhan berkehendak memilih perempuan, Bunda Maria, untuk melahirkan Yesus Kristus. Jadi terpujilah engkau di antara para wanita. Itu kan suatu makna filosofis yang dalam bahwa ilmu yang diberikan itu ya kan disosialisasikan oleh Bunda Maria. Bunda Maria dapat ilmu. Dia sosialisasi, mengunjungi Elizabeth. Ya. Ini saya hari ini mau carikan implementasinya, memang enggak ada di dalam ini ya. Saya ingin mau menggambarkan manusia. Karena yang di situ kan dijelaskan, karena yang nulisnya kan memang perspektifnya umum ya. Nah itu. Jadi kawan-kawan yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang bagaimana ilmu sosial dasar memahami tentang peristiwa Rosario di situ. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Santo Yosef dan Bunda Maria? Kebiasaan orang Yahudi atau tradisi Yahudi, tradisi agama Yudasme atau Judasme adalah anak pertama harus dipersembahkan kepada Allah. Itu diterangkan, dijelaskan dalam kitab Kejadian, Keluaran dan Imamat. Bisa dicek nanti. Ya. Jelas ya? Epa? Udah baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kakak ibu tadi itu. Nah, setelah itu kitab apa? Setelah kakak ibu. Ayo. Kenabian. Waduh, kenabian. Mazmur. Ya, kalau kalian urutkan, kalau berdasarkan kitab suci Katolik memang akan berbeda dengan yang kesepakatan dengan kitab suci agama Protestan. Setelah itu apa kalau kalian tuh? Ya pasti Yosua di situ habis itu. Deuterokanoniko. Aduh. Isinya janda tahu bagaimana cari kitab Obaja, setengah mati kalian cari Obaja. Ya kan? Jangan-jangan enggak tahu kalau ada 12 nabi kecil namanya Obaja. Oh, tahu. 12 nabi kecil siapa namanya? Ya. Ya, sebutkan. Udah 2. Enggak berurut. Nahum. Tadi udah. Hoseal. Udah tadi. Ada 2 yang enggak kena. Satu lagi. Tapi belum berurut. Dimulai dari siapa? Ya. Disebut dengan ya 12 nabi kecil ya. Tulisannya kecil. Wah, ini sih udah pintar nih. Iya, kalau ketika kalian itu mendapat ilmu baru, kalian tidak boleh tidak mempelajarinya. Kalau orang pencak silat, itu harus dilatih terus tuh jurusnya. Apalagi 5 perintah gereja, hafal enggak tuh jurusnya tuh.
Nggak apal, sedih sekali kalian. 5 perintah gereja, apalagi tadi kita balik dulu lah biar konsisten. Ada yang ya udah ndak apal itu 5 perintah gereja. Memang 5 perintah gereja kalian cari di internet tuh ndak ada. Sulit sekali. Duido aku. Nah, kita balik dari peristiwa peristiwa gembira ya. Karena itu tradisi orang Yahudi, apa yang dilakukan? Ya, mempersembahkan anak sulungnya ke hadapan Allah. Makanya Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Ya, dia disunat ya usia 8 hari. 8 hari itu dimulai, kalau 8 hari itu hitungannya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 Januari. Ya. Mengapa? Disitulah perhitungannya tahun baru itu. Tetapi di situ ada ya pesta Bunda. Iya. Jadi jelas ya. Ya. Jadi kalau kita memahami kontekstual ilmu sosial itu, kita belajar ilmu, kita belajar sosial ya, mensosialisasi. Bukan kita belajar. Jadi saya mau mempromosikan dia. Saya tidak kenal namanya. Saya rubah namanya Irma Singh. Dia marah. Ya kan? Rupa namanya Aurora. Ya salah lagi. Ya kan? Aura. Iya saya paham namanya Aura. Tapi apakah dia mau? Berkali-kali saya bilang Irma Singh, dia hanya tertegun dan diam. Kamu nih orang India. Iya katanya. Dia mempromosikan dirinya bahwa keluarganya berhidung mancung semuanya. Luar biasa. Itu namanya dia menganggap klannya itu di atas kalian gitu. Oh enggak ada lah Pak. 3 kali saya sebut dia Irma Singh. Enggak dia nyebut namanya itu. Ya kan? Karena dia menganggap apalah arti sebuah nama. Tetapi enggak seperti itu. Kalau kita menjadi katekis, nama itu harus jelas. Ya kan? Kalau namanya Aura Kasih kan enggak mau dia ya. Enggak mau kan salah kan? Dwi Aura namanya. Dwi Aha. Makanya tadi bilang, ya kan? Ya, kalau ada capek belajar ya udah. Haruslah. Kalau mendengar saya capek berarti dia sudah tidak lagi mau berminat. Ya tinggal enggak perlu masuk mata kuliah saya, ngulang saja di semester depan atau di tahun depan. Enggak juga merugikan saya. Itu saja interaksi sosial yang dibangun. Begitu juga kalau kita capek doa rosario. Nanti doa sampai Pak di rumah Bapak bisa Apanya? kontrakan doa rosario. Gimana? Doa rosario. Kenapa kamu enggak ke rumah saya doa rosario? Enggak Pak di rumah kami ya? Iya. Di rumah ada kontrakan. Ya, enggak ke rumah saya atau ke lingkungan saya di PAL. Jauh Pak. Di Pal. Jadi persoalannya di situ. Ya. Makanya ya, kalau orang sudah tidak mau berinteraksi sosial, dia akan menjadi pribadi yang eksklusif dan tertutup. Bukan introvert, ya kan? Kalau namanya introvert itu berbeda, ya. Ya. Maka ilmu sosial itu ya kemampuan seseorang mahasiswa untuk mampu bersabar dan terus-menerus. Itulah kesabaran dari Bunda Maria. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus pada usia 12 tahun? Ketika dia harus pergi ke Yerusalem. Nah, lalu ingat Galilea dan Yerusalem itu jauh 2 hari perjalanan. Ya. Dianggapnya Yesus itu bermain dengan teman-temannya, dengan sepupunya, udah sampai tahu-tahu Bunda Maria dan Santo Yosef itu harus pulang lagi. Lihatlah kesabaran di situ dibangun. Lalu dia lihat Yesus bercakap-cakap di bait Allah. Maka Yesus diketemukan dalam bait Allah. Itulah dia ilmu sosial. Ya. Jadi seperti itu. Nah, silakan. Ya kan? Ya, silakan. Ya, yang izin 1, yang pergi 2, 3.
Kacau. Kita kan di situ. Kacau. Saya kan tadi udah bilang angkat tangan langsung saja gitu kan. Nah itu. Ini persoalannya kalau kita belajar ilmu sosial itu, ya. Makanya sampai itu ada buah-buah kasih itu. Kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati. Ya kalau kalian mau belajar ilmu katekese dan menjadi guru agama ndak sabar, ya. Berarti kalian salah pilih jurusan. Salah pilih jurusan. Karena guru agama itu, ya, dituntut kesabaran yang luar biasa. Saya ada beberapa guru, mohon maaf nih, anaknya pindah iman, tapi dia hanya berdoa saja. Dia mengajari anak orang berhasil, tapi mengajari anaknya tidak berhasil dalam setia kepada Yesus. Dia itu bukan hanya seorang, dua orang, tapi dia bertahan dalam doa. Jadi tidak gampang belajar agama nih. Ya kan? Kalau mau marah silakan. Tetapi apalah artinya kemarahan itu? Nah itu. Nah jadi udah jelas ya. Jadi berbicara tentang ilmu sosial itu kita berbicara tentang sabar. Sabar. Dan itu tidak jemu-jemunya saya sampaikan. Ya terserah, kalian mau mengikuti, tidak, ya tidak masalah. Toh, arti sebuah pengajaran itu kan hanya memaksa kalian untuk bisa mengikuti saja. Tanpa harus terpaksa. Gimana tuh? Contoh, kesabaran yang luar biasa dari seorang perempuan. Kan harus melahirkan. Bagaimana kalau laki-laki harus melahirkan? Tidak mungkin, karena kodrati. Hah? Ya, itu tadi, itu. Ya kan? Nah, saya punya saudara, dia tidak mau melahirkan, dia bilang karena sakit. Ya udah, itu pilihan hidupnya. Ya, dia merawat anak saudara-saudaranya. Ya bukan astaga, itu pilihan. Sama seperti tadi. Ya. Dalam Injil Matius itu kan ada yang dipilih Allah untuk melayani Tuhan, ada yang dipilih Allah, ya, ada yang tidak bisa kawin karena memang dia cacat dalam kandungan, tak bisa kawin. Ada yang tidak kawin karena untuk kerajaan Allah. Nah, itu kan pilihan. Di semester ini ada yang suster masuk di semester 1? Iya, PKK 1, dia tidak masuk PKK 5. Kalau PKK 5 habis imannya saya guncang kan begitu. Ya persoalannya ini berbicara tentang ilmu sosial ya. Makanya kalau kita ngomong ilmu sosial itu, kita harus paham bahwa karakter pribadi manusia itu bukan dilihat dari penampilan, tapi dilihat dari kemampuan dia, attitude-nya. Jelas ya? Nah itu nanti kalian baca di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya, silakan baca di situ. Ya Muna ya. Ya itu tadi peristiwa gembira. Makanya ya, sukacita dan kegembiraan itulah yang kalian tampilkan sebagai seorang katekis, sebagai seorang guru agama Katolik, sebagai mahasiswa Katolik, ya kan sekolah tinggi agama Katolik negeri. Ya. Itu. Saya mengambil contoh-contoh manusia itu, kita lihat dulu dari jumlah karakternya begitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami enggak? Atau enggak bisa dipahami? Kayak kalau saya berjalan begini kan, ini kan model metode pembelajaran andragogi. Saya minta keliling keluar. Keliling, ya kan? Melingkar. Pernah terjadi kemarin dibuat, tapi tidak efektif. Nah, saya tidak mau mengatur orang kok, mahasiswa, apa yang dia tuh? Mau kencing-kencing, mau kuliah-kuliah, mau dandan. Mau tidur silakan. Ya kan? Oh, persoalannya juga tidak merugikan saya dan tidak merugikan kamu. Kita hanya diikat dengan kontrak. Setelah nanti semester ini berlalu, kalian mau negur saya silakan, tidak juga tidak masalah. Emang gue pikirin. Itu anu loh. Yang disebut dengan ilmu sosial, bukan dasarnya. Ya. Saya tidak mau negur kamu di mall, ya urusan saya.
Pak Yakobus ini sombong. Bukan pura-pura. Kalau misalnya saya amnesia, tidak kenal kamu. Pastikan saya, kalau kamu negur saya siapa ya? Oh Pak, saya mahasiswi PKK 3 setakat. Ya kan? Wah, kan saya kan kamu ya kan? Siapa ya? Saya bilang kan? Ya kan? Ya karena memang saya benar tidak kenal kamu. Kalau kamu mewujudkan namamu, kenal. Tapi tiba-tiba saya ketemu dia di Muna. Oh kamu dulu pernah mata kuliah dengan saya ya? Iya Pak. Apakah itu orang bilang ini? Misalnya kayak Zakius kan, dia mau melihat Yesus. Itu yang disebut dengan ilmu sosial dasar yang berhasil dilakukan oleh Zakius. Wah, Zakius itu bukan pendek. Itu menurut tulisan. Tapi karena dia dihalang-halangi, karena dia adalah pemungut cukai, maka dia mendahului orang lebih dulu dan dia naik ke atas. Tujuannya adalah dia ingin menyaksikan Sang Mesias itu. Ya kan? Keinginan yang kuat, iman yang kuat, harapan yang kuat menghasilkan kasih yang sempurna. Zakius turun, malam ini aku akan bermalam di rumahmu. Apa yang dilakukan Zakius? Bertobat. Jika ada orang yang kuperas, aku akan bayar 4 kali lipat. Jadi ilmu sosial dasar itu adalah hubungan sikap perilaku kita. Sekarang ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas minta dispensasi dengan saya WA, saya okekan, ya kan? Tapi saya buka, karena sistem itu sekarang pakai Adlink, saya harus buka sistemnya. Saya kan belajar dulu sistemnya. Kalau saya dulu ngajar beberapa tahun yang lalu disuruhkan nggak pakai model Adlink begini, ya kan? Sekarang pakai Adlink, saya harus membukanya, memilah-milihnya, lalu saya tambahkan waktunya. Nggak bisa saya tambahkan waktu untuk 1 orang. Nggak bisa. Saya harus menambahkan untuk semua orang. Jadi makanya waktu ada yang mendapat nilai 10, waktu identitas pribadi, ya kan? Natasha kalau nggak salah ya, dia tahap apa yang dikirimnya, mata kuliah apa yang dikirimnya, yang salah kirim dia. Ya itulah tadi yang disebut dengan ya bahwa kesadaran atau kehilapan kita itu bisa terjadi kalau kita terlalu ya mengungkung diri dan menganggap diri kita benar. Nah itu. Ya kan? Di sini kan ada yang tidak mau menatap mata saya. Bukan, karena memang tipologinya ya kan diajarkan dari rumah bahwa jangan menatap mata orang tua katanya. Saya juga ada juga ketika saya kita ya. Kamu paham nggak yang saya jelaskan dengan kata anu? Istri saya selalu bertanya anu apa gitu. Saya tidak ingin mengatakan itu karena ada yang belum boleh saya katakan dulu sebelum itu. Itu kan? Nah, itulah interaksi sosial kita. Dan karena perbedaan diksi kata-kata yang kita lakukan dalam proses pengajaran kita, yang paling parah kalau umat sudah tersinggung dengan kita dan kita menjadi tidak nyaman pelayanan di situ. Hah? Iya justru itu tadi tidak bisa tidak menyinggung. Kemarin kalau kalian katanya doa rosario, ya kan? Kalian selipkan nggak dengan bacaan Injil? Apa bacaan Injil kemarin? Celakalah orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya kan? Itu kan artinya, ya kita yang sebagai orang, kita ini ahli loh kan? Ahli mengajar agama. Kalau kamu ahli mengajar agama, lalu kamu tidak ahli di bidangnya, orang akan meragukan ijazah kita, kompetensi kita, betul kan? Masa sih dia doa rosario tak bisa? Ya, kan begitu? Ya dah? Ya, dia sedang melamun siapa? Maka dia berpikir, Pak Ian ini bilang anu apa? Kalau saya membagi dia ke dalam 3 bagian, yang pertama ini orangnya pintar. Nah, kan? Nah, ini pintar.
Ya kan, pintar menyembunyikan kebodohannya. Tidak. Sekarang ada orang bodoh pintar menyembunyikan kepintarannya. Sekarang kalau kalian perhatikan di sini, saya tidak mau mengatakan siapa-siapa. Ya kan? Ada kalian guru pintar menyembunyikan kepintaran kalian. Oh iya ya. Oh iya, saya setuju. Padahal dia itu tidak setuju. Itu kan yang dibongkar Yesus dengan kemunafikan orang kita. Ya kan? Oh iya ya. Ya kan? Misalnya. Yesus itu tadi. Masa kalian lalu tidak ikut misa pagi kan? Ya tidak ada standar kita itu iman kita karena kita misa pagi lalu kita tuh lebih kuat iman kita. Tapi kita mencoba untuk berusaha tunduk kepada Allah. Itulah ilmu sosial dasar. Kita sebagai manusia, kita bukan ilmu sosiologi. Beda sosiologi itu. Saya ngomong di sini, di sebelah sana ngomongnya apa? Karena dia merasa tidak penting omongan saya. Itu adalah interaksi sosial. Saya tidak menganggap itu jelek. Ketika ada orang minta izin kepada saya, ini gini, saya tidak ingin mengajar textbook ya. Saya mulai di pertemuan ini ingin membuka wawasan berpikir kalian bahwa ilmu yang kalian pelajari itu silahkan kalian ambil kopi baca mentah-mentah, tapi tidak bisa tekstual. Contohnya misalnya kalau kalian lalu tekstual, ada tertulis tuh mata ganti mata, kuku ganti kuku. Kalau saya mengklaim ayat itu kan bisa berbahaya, ya kan? Lalu saya mau legasi, ada kok ajaran di kitab suci boleh kawin 4, itu Yakub, ya kan? Kawin dengan Lea, Rahel, lalu ada 2 gundik lagi, ya kan? Nah, itu tidak masalah kan? Tapi kan tidak bisa begitu. Ada ajaran yang harus kalian sampaikan. Dan ajaran yang paling utama ajaran cipta kasih. Kan begitu. Nah, sekarang kalau kalian mendengarkan suara saya hanya mengajar di sini saja. Ya. Nah, apakah ada faedahnya dengan kalian? Ini tidak ada faedahnya. Kalian hanya bisa mendengarkan suara saya, tapi itu bisa terjadi sekarang. Maka hasil, ya, saya kan tidak kasih post test dan pretest. Ada yang mengerjakan tugas itu dengan sangat, ya kan, penuh proses pembelajaran. Ya kan, bahkan bertanya kepada kawannya, bertanya kepada saya, minta waktu saya, minta koreksi, itu. Tapi setelah merasa bisa, ya kan, orang itu kan sudah menjadi mulai tidak terkendali. Ada yang menganggap, wah ini tidak perlulah. Ya tidak masalah juga kan. Karena nilai itu Desember harus sudah saya input nilainya. Saya udah kasih kisi-kisi bahwa saya ngambil kalau 5 soal berarti bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Itu saja sebenarnya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 berarti nilainya 100. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 3 berarti saya tak taat asas. Ya. Loh, gimana misalnya 1 tambah 1 sama dengan 3? Ya enggak? Ya kan? Yang dia bilang banyak tugas nih katanya. Saya ingat kok dia banyak tugas. Tugas yang pertama adalah dia mengambil yang bukan miliknya. Ini kan punya orang nih. Dia miliki. Nggak perlu maaf dengan saya, ini kau punya kakak kelasmu, ya kan? Dan akhirnya terungkap siapa pemilik bangku ke-47. Ada 48 kursi di sini. Ya kan, tetapi pemilik ke-47 adalah kakak kelasmu yang harus mengulang mata kuliah Pentateuk karena dia menyepelekan itu atau tidak berhasil. Kan begitu. Kan begitu. Nah, sekarang kita belajar ilmu sosial dasar itu tuh apa sebenarnya? Untuk dapat nilai. Ya nanti saya kasih nilai A kok kalau kalian minta nilai. Untuk keterampilan saya kasih tugas. Untuk pengetahuan saya kasih diktatnya lalu kalian baca, ulangi resume. Pak, untuk meningkatkan kemampuan kepekaan saya terhadap mata kuliah lain. Luar biasa berarti. Itulah disebut ilmu sosial dasar. Bagaimana kalian beradaptasi dengan ilmu Pentateuk,
ya kan, dengan ilmu bahasa Indonesia, ilmu bahasa Inggris. Masa lalu bahasa Indonesia saya ngajarkan begini kan enggak, beda. Ya kan? Saya langsung kasih kalau misalnya ngajar bahasa Indonesia, saya enggak perlu terlalu banyak. Oh, ini SPOK, tapi itu penting. Waktu saya S2 itu saya diajarkan. Kelemahan mahasiswa kita tidak memahami subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya belajar mata kuliah ilmu budaya dasar hari Jumat pukul 12.35 sampai habis tidak jamnya itu? Ya habis. Ya kan? Karena saya paham habis. Sekarang ketua kelas tidak mengingatkan itu. Karena dia sudah tidak lagi punya value yang baik. Fungsi ketua kelas itu kan pertama itu. Ketua kelas itu harus duduk di depan, punya timer, ya kan? Lalu ada geng di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? 7 orang yang menganggap dirinya entah pintar atau bodoh. Kan? Ada 5 perempuan, 5 kah atau 7? 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan bodoh. Nah, kita ini kan hanya jemaatnya begitu. Ya itu tadi saya bilang ketua kelas. Betul nggak habis? Hah? Habis Pak, kan Bapak langsung bilang kemarin tuh langsung lanjut. Oh ya moderasi. Ya habis Pak kuliah gitu kan. Saya harus membuat kesal ketua kelas karena ketua kelas juga membuat kesal saya. Yang angkat tangannya si Ronald. Andre. Nah, bayangkan namanya Arnold dirubah Andre. Dia yang bodoh kan? Hah? Nah, dirubah lagi Simon. Kalau di kelas ini nanti saya memberi nilai A Simon, kalau Arnold E, jangan salahkan saya. Salahkan dia. Ya, kita tidak Simon. Namanya kan Arnold, saya panggil Ronald. Ya kan, berarti kan salah. Saya hilaf, tetapi reaksinya panggil Andre ya Pak. Dua lagi Pak, jadi Samsul. Nah, itulah tadi namanya manusia. Kita kalau belajar ilmu sosial dasar, kita harus memahami karakter dasar kita dulu. Ya. Jadi jelas. Ya Malawi. Nah, saya tidak ada cerita. Ya, tapi saya paham dia Malawi. Malam-malam warawiri karena dia jadi satpam. Saya kan tidak perlu. Itulah gunanya kalian belajar ilmu sosial dasar, memahami sebelum dipahami. Itu di 156. Mencintai, ya kan? Sebelum dicintai. Betul enggak? Nah, jadi saudara-saudara, untuk membuat ini menjadi menarik itu tidak mudah. Karena materi ini bukan sesuatu yang mudah. Maka ilmu sosial dasar itu mengapa masuk? Ya. Untuk kita sebagai mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa itu dituntut kesabaran. Jangan sampai ketika, ya mohon maaf, saya pikir dosen-dosen di sini pasti orangnya sabar dan baiknya. Tapi jangan sampai kalian bertemu dengan dosen, ya, bukan tidak sabar, ya, terserah kalian. Kalian mau lulus mau enggak, mau banyak enggak lulus pun enggak masalah, dia tetap dapat gaji. Ah itu bahaya. Kalian akan ketemu tipe-tipe orang yang tidak mau kalut, ya kan? Kalian enggak mau buat tugas ya sudah, dia mengajar, ya kan? Lalu itu tadi, kita belajar ilmu sosial itu kita belajar psikologi. Bukan ilmu nanti ada psikologi perkembangan ya kita belajarnya. Nah. Ya, ini nanti masuk ke moderasi beragama. Sebentar ya. Jelas ya? Jadi tidak perlu menyukai dosennya, tetapi sukailah ya kan mata kuliahnya. Tetapi agak unik, tidak menyukai
dosennya lalu menyukai mata kuliahnya, memang berat. Ya. Jadi saya teringat satu dosen sudah meninggal, dia bagus orangnya. Ya. Dia walaupun beriman lain, dia katakan, lebih baik kamu menjawab, ya, menjawab pertanyaan itu salah ketimbang kamu menyontek. Dan betul, nilai saya B. Ya. Karena dia menghargai proses, bukan menghargai jawaban. Sama juga ya dengan kalian belajar di tempat ini. Kalian belajar ilmu agama, kejujuran, tapi tak jujur. Buat tugas asal-asalan. Yang kedua, kalian ya, itu sikap dasar, moral dasar itu ya mesti dipahami. Karena kalian adalah pengajar moral. Jangan main-main. Ilmunya ilmu pasti dah. Ya, salah hajar orang masuk neraka. Ya. Salah omong orang bisa jadi malas ke gereja. Itu tadi saya bilang. Ya, bukan masalah penjara. Ya. Jadi tidak bisa. Makanya jangan asbun, jangan asal jawab, jangan asal-asalan. Ya, jangan malawi, malam-malam warawiri, ya kan? Jangan asal marah, jangan asal tersinggung, karena kalian adalah teladan, ya kan? Kalau kalian teladan, berarti harus menjadi pribadi yang bertumbuh dan terus-menerus. Attitude, ya. Kita bukan kuliah di Fakultas Ekonomi, ndak ada mekek-mekek kayak gitu tadi itu. Saya datang ke Untan, enggak ada tuh teriak-teriak gitu. Itu model kayak SMA saya dulu, SMA Negeri 5. Orang kesurupan. Berarti kalian kurang, ya. Ini kan ada nih, saya ngomong, dia ngobrol. Nih kayak ini, berdua nih kan. Berarti itulah tadi, jangan minta dihargai oleh muridmu ketika kamu tidak menghargai. Ya. Saya tidak perlu dihargai. Karena saya yang akan menghargai kalian dengan nilai. Kalian kasih tugas. Yang komitmen belajar kita begitu kok. Ya kan? Ya. Jadi kita balik ke komitmen belajar kita aja. Ya, saya kasih tugas, kerjakan. Kemudian yang kedua, lakukan. Ya kan, kerjakan. Prestasi apapun yang didapat dari hasil kerjaan portofolio kalian akan dinilai. Tugas pertama tuh saya kasih paling rendah, yang terlambat saja. Ada yang saya suruh ulang lagi, suruh dapat nilai 90 ke 95, enggak mau dia. Dah cukup lah dapat nilai itu. Padahal saya kasih kesempatan tuh. Mau diketik, mau tulis tangan, yang enggak bisa saya baca pun saya hargai 100 ketika dia tepat waktu. Karena komitmennya hanya itu, buat biodata pribadi. Ya kan? Nah, sekarang biodata pribadi kalian tersebar di YouTube. Tanggung jawab moralnya adalah kalian mampu mempertahankan. Si A nih kok lalu pindah iman ya? Padahal ya ditulis di situ. Ya, itu tadi. Suratan takdirnya kalau kalian kuliah di sini. Jejak digital itu tak bisa kalian nih ya. Sama dengan tadi itu. Ya. Saya selalu putar video saya waktu mengajar atau menyuluh itu. Ada enggak kekurangannya? Ya kan? Pasti ada kekurangannya. Karena apa? Karena keinginan untuk mengajari itu lebih tinggi daripada keinginan melayani. Makanya jadi guru agama itu berbeda dengan guru yang lain. Berbeda. Sangat berbeda. Maka saya tidak mengajar agama, memberikan penyuluhan. Ya kan, menjadi dosen oke lah mata kuliah, tapi kalau untuk menjadi guru itu berat. Perlu yang disebut dengan ya, mohon rahmat Roh Kudus. Maka nanti ada yang disebut dengan ya, perutusan nanti kalau kalian sudah di wisuda. Nah itu. Jelas ya? Nah itulah ilmu sosial dasar, materi bab 3, bab 4. Silakan dirangkum nanti, kita ketemu bab 5 hari Kamis. Sekarang hari Jumat saya berangkat ke Jakarta untuk menjadi ofisial tim Pesparani Nasional. Ya. Saya ofisial. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.